Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lulatul Fujati. Saya mahasiswi Stikes Cirebon tingkat 4 semester 7. Di sini saya akan menjelaskan tentang trauma abdomen. Gampang. Yes. Trauma abdomen didefinisikan sebagai kerusakan terhadap struktur yang terletak di antara diafragma dan pelvis, meliputi organ peritoneum dan daerah retroperitoneum yang diakibatkan oleh luka tumpul ataupun luka tusuk. Untuk etiologinya, menurut Hudak dan Gallo tahun 2001. Yang pertama ada paksaan atau benda tumpul, merupakan trauma abdomen tanpa penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Yang pertama jatuh, yang kedua kekerasan fisik, yang ketiga kecelakaan kendaraan bermotor, yang keempat cedera akibat olahraga, yang kelima benturan, yang keenam ada ledakan, yang ketujuh delerasi, yang kedelapan kompresi atau serbuk pengaman. Terus yang kedua ada trauma tembus. Trauma tembus merupakan abdomen yang penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Yang pertama, luka tembus pada abdomen disebabkan oleh tusukan benda tajam atau luka tembak. Untuk klasifikasinya disebabkan oleh dua mekanisme yang merusak. Yang pertama ada trauma tumpul. Trauma tumpul itu merupakan abdomen tanpa penetrasi ke dalam rongga peritoneum, di mana trauma tidak menyebabkan perlukaan kulit atau jaringan, tetapi kemungkinan perdarahan akibat trauma bisa terjadi. Untuk organ berisiko cedera ada dua, yaitu hepar dan limfa. Untuk hepar 40-55% dan limfa 35-45%. Yang kedua, trauma tembus merupakan trauma abdomen dengan penetrasi ke dalam rongga peritoneum. Luka tembus pada abdomen disebabkan oleh benda tajam atau benda tumpul dengan kekuatan penuh hingga melukai rongga abdomen. Organ berisiko cedera, yang pertama luka tusuk seperti terdiri dari hepar, usus halus, diafragma, dan kolon. Selanjutnya ada luka tembak seperti usus halus, kolon, liver, dan ruptur vaskuler abdominal. Untuk yang kedua, bila yang terkena organ berlumen atau berongga seperti pecahnya gester, usus halus atau kolon, terus terjadi peritonitis. Selanjutnya, keluhan nyeri seluruh abdomen, bising usus menurun, palpasi ada defense muskular, nyeri tekan dan nyeri lepas. Selanjutnya yang terakhir, penurunan kesadaran. Untuk pemeriksaan penunjang ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada laboratorium, yang kedua foto polos abdomen, yang ketiga USG, dan yang keempat ada CT scan abdomen. Selanjutnya ada pemeriksaan khusus seperti abdominal paracentesis, pemeriksaan laparoskopi, pemeriksaan rekosigmoidoskopi. Untuk penanganan pada trauma benda tumpul di rumah sakit, yang pertama pengambilan contoh darah dan urin, yang kedua pemeriksaan ronsen, yang ketiga studi kontras urologi dan gastrointestinal. Selanjutnya ada masalah keperawatan yang sering muncul. Yang pertama defisit volume cairan dan elektrolit berhubungan dengan perdarahan, yang kedua nyeri berhubungan dengan adanya trauma abdomen atau luka penetrasi abdomen, yang ketiga risiko infeksi berhubungan dengan tindakan pembedahan, tidak ada kuatnya pertahanan tubuh. Yang kelima ada ansietas berhubungan dengan krisis situasi dan perubahan status kesehatan. Yang kelima penggunaan mobilitas fisik berhubungan dengan kelemahan fisik. Untuk penata laksanaannya ada dua. Yang pertama ada non bedah dan pembedahan. Yang untuk kita bahas untuk yang non bedah dulu. Yang pertama ada glikokortikoid untuk mengurangi edema, diuretik osmotik diberikan melalui jarum dan filter untuk mengeluarkan kristal-kristal mikroskopis. Yang ketiga diuretik loop untuk mengatasi peningkatan tekanan intrakarnial, dan yang terakhir obat paralik digunakan jika klien dan dengan ventilasi mekanik untuk mengontrol kegelisahan atau agitasi yang dapat meningkatkan risiko peningkatan tekanan
intrakarnial. Yang kedua ada pembedahan. Karotomi diindikasikan untuk mengatasi subdural atau epidural hematoma. Yang kedua mengatasi peningkatan tekanan kardial yang tidak kontrol. Yang ketiga ada mengobati hidrosefalus.